Dua pemain kunci Inter Milan, Yann Sommer dan Hakan Çalhanoğlu akan termasuk di antara pemain yang keluar dari starting 11 dalam menghadapi Lecce malam nanti. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa Christian Aslani dan Emil Audero akan menjadi starter untuk pertandingan tersebut. Inzaghi akan memberikan istirahat kepada pemain reguler berdasarkan kondisi mereka. Salah satu pemain yang saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik secara fisik adalah Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki tersebut hampir selalu hadir di starting 11 Inter sepanjang musim, termasuk ketika mengalahkan Atletico Madrid di UCL kemarin. Oleh karena itu, Çalhanoğlu akan tetap menjadi bagian dari skuad Inter untuk bertandang ke Lecce, namun sang gelandang tidak akan menjadi starter di pertandingan tersebut. Sebaliknya, Inzaghi akan menurunkan Christian Aslani di lini tengah dari menit pertama. Sedangkan satu pemain yang bahkan tidak akan menjadi bagian dari tim malam nanti adalah Yann Sommer. Mantan pemain Bayern Munchen itu dilaporkan sedang menderita gejala flu yang membuat sang kiper absen dari sesi latihan kemarin. Dengan demikian, Emil Audero akan menggantikan Sommer di bawah mistar gawang La Beneamata. Selain itu, laporan juga mencatat bahwa Carlos Augusto dan Jan Bisek akan menjadi starter untuk mendukung Stefan de Vrij di lini pertahanan. Inter Milan dikabarkan tidak perlu lagi menjual pemain bintang mereka pada musim panas mendatang untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter terpaksa harus menjual satu atau dua pemain kuncinya dalam beberapa musim terakhir karena mengalami masalah finansial. Namun semuanya akan berbeda pada musim panas tahun ini, di mana proyek Inter akan terus berjalan tanpa harus menjual pemain bintang mereka. Inter pada akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi. Nerazzurri dengan secara tak terduga menghasilkan dana yang besar dari Liga Champions pada musim lalu. Selain itu, kebijakan transfer cerdas dari CEO Beppe Marotta telah sukses menjaga skuad mereka tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter juga akan memperoleh lebih dari 50 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain itu, mereka sedang berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto musim ini dan bisa menghasilkan dana jutaan dolar bagi klub. Dua pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak mengorbankan pemain bintang guna menopang posisi keuangan mereka. Sementara di sisi lain, Nerazzurri sudah mulai memperkuat skuad mereka dengan mengamankan kesepakatan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi secara gratis. Dengan demikian, manajemen klub saat ini hanya akan fokus dalam menyiapkan kontrak baru untuk Nicolo Barella, Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez. Inter Milan saat ini telah memiliki starting 11 yang bernilai lebih dari 500 juta euro, meskipun hanya mengeluarkan biaya transfer yang relatif kecil. Seperti dilansir FC Internews, yang menyoroti nilai tunai dari para pemain kunci Nerazzurri setelah menerapkan strategi transfer yang sangat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, Inter telah bekerja dalam batasan finansial yang signifikan dan mengharuskan mereka mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah, atau dengan status bebas transfer. Pemain seperti Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan dan Marcus Thuram semuanya telah didatangkan secara gratis. Sementara dalam kasus lain, Nerazzurri mendatangkan beberapa pemain mereka dengan biaya yang tidak terlalu besar. Laporan mencatat bahwa Benjamin Pavard adalah contoh pemain yang sudah bernilai lebih dari apa yang dibayarkan Inter untuk merekrutnya. Nerazzurri mendatangkan Pavard dengan biaya sekitar 30 juta euro yang kontraknya tersisa 12 bulan lagi bersama The Bavarian. Namun penampilan Pavard musim ini menegaskan bahwa nilai pasarnya sekarang tidak kurang dari 50 juta euro. Selain itu, Marcus Thuram yang dikontrak secara gratis kini bahkan lebih berharga, dan tidak diragukan lagi akan dibanderol dengan harga minimal 60 juta euro. Pemain lain yang bernilai setidaknya 50 juta euro adalah Federico Di Marco yang merupakan lulusan Akademi Muda Inter. Di Marco pindah ke Liga Swiss di awal karirnya dengan biaya sekitar 4 juta euro. Tetapi kemudian Inter dengan sigap mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar 7 juta euro. Dan sekarang Di Marco tentu saja memiliki nilai yang jauh melebihi dari angka tersebut. Sedangkan pemain kunci lainnya seperti Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries dan Nicolo Barella, jelas memiliki harga yang bisa melengkapi nilai starting 11 Inter menjadi lebih dari 500 juta euro. Inter Milan bisa melihat nilai pasar Denzel Dumfries meningkat tajam di kompetisi Euro mendatang. Menurut FC Internews,
Dumfries adalah salah satu pemain yang masa depannya di Inter sedang dalam ketidakpastian untuk saat ini. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Dumfries sebenarnya berharap untuk menandatangani kontrak baru bersama La Beneamata. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembicaraan dengan rombongan sang pemain. Jika Inter dan Dumfries pada akhirnya tidak dapat menyetujui persyaratan, maka penjualan di musim panas mungkin akan terjadi. Manchester United dilaporkan sangat tertarik mendatangkan Dumfries dan terus memantau situasi kontrak barunya dengan Inter. Jika Nerazzurri ingin menjual Dumfries pada musim panas ini, maka semuanya tergantung pada nilai harga mantan pemain PSV tersebut. Hal itu mungkin bisa dipengaruhi oleh fakta bahwa ada turnamen internasional besar yang akan diadakan pada musim panas mendatang. Dumfries sejatinya selalu tampil menonjol di beberapa turnamen terakhir untuk timnas Belanda seperti di Euro lalu, dan juga di Piala Dunia Qatar. Maka dari itu, Inter akan berharap Dumfries kembali menunjukkan kualitasnya di Euro mendatang, guna memungkinkan mereka menjual sang pemain dengan biaya lebih dari 50 juta euro. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez sedang mengincar 3 rekor sekaligus di sisa musim ini, termasuk koleksi golnya yang ke-100 di ajang Liga Serie A. Bintang asal Argentina itu memuncaki daftar Capocannonieri Serie A sejauh musim ini dengan torehan 20 gol. El Toro sudah mengoleksi 99 gol dalam 195 pertandingan di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Inter. Sang striker membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat menambah jumlah golnya menjadi 100 ketika menghadapi Lecce pada malam nanti. Selain itu, ada 2 target lagi yang bisa diwujudkan sang kapten di sisa musim ini. Salah satunya adalah memecahkan rekor gol pribadinya per musim di ajang Serie A, di mana sang striker belum pernah mencetak lebih dari 21 gol dalam satu musim. Namun kini El Toro berada di jalur yang tepat untuk melampaui catatannya tersebut, mengingat ia sejauh musim ini telah mencetak 20 gol dan masih ada 14 laga tersisa. Kemudian yang terakhir, Lautaro juga berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa dalam satu musim Serie A, yang masih dipegang oleh Ciro Immobile dan Gonzalo Higuain. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti menilai bahwa Inter memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Nerazzurri membuka peluang lolos ke babak perempat final usai mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama dan akan melakoni leg kedua pada 14 Maret mendatang. Meski sulit bermain di markas lawan, namun Inter memiliki kepercayaan diri yang tinggi berkat pengalaman musim lalu, di mana mereka tampil luar biasa pada babak sistem gugur Liga Champions. Selain itu, musim ini Nerazzurri sedang terbang tinggi di ajang Serie A dengan berdiri kokoh di puncak klasemen. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Spalletti membahas peluang Inter untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Ya, tentu saja Nerazzurri bisa menjuarai UCL karena mereka memiliki segalanya. Ujar Spalletti seperti dilansir FC Internews. Gaya permainan mereka berkualitas, memiliki keseimbangan, kekompakan serta kedewasaan dan mempunyai satu tujuan. Semua pemain saling membantu dan tidak ada pemain mereka yang memiliki sikap buruk seperti sikap kesal setelah pergantian pemain, atau setelah melakukan kesalahan. Mereka adalah sebuah tim yang sangat terlatih dan memiliki lini tengah yang sangat kuat. Tutup mantan pelatih Nerazzurri tersebut. Pemilik Inter Milan, Suning Group dilaporkan sedang memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi perpanjangan batas waktu pelunasan hutang kepada Oaktree Capital. Menurut Gazzetta dello Sport, masa depan Suning di Inter telah menjadi perbincangan utama dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, batas waktu pinjaman besar dari Oaktree yang disepakati pada tahun 2021 semakin mendekati tanggal jatuh tempo. Suning harus melunasi hutang beserta suku bunganya paling lambat tanggal 20 Mei mendatang, yang jumlah totalnya bisa melebihi 350 juta euro. Jika gagal melunasinya tepat waktu, maka Suning harus melepaskan sebagian besar saham mereka di Inter demi kepentingan kreditur. Dengan demikian, Suning harus membiayai kembali pinjaman tersebut jika ingin tetap memegang kendali atas klub. Laporan mencatat bahwa proses negosiasi sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan saat ini sedang berada pada tahap lanjutan. Suning sangat berharap batas waktu pelunasannya diperpanjang karena memungkinkan mereka memiliki waktu tambahan untuk mencari pinjaman baru, guna melunasi hutang tersebut. Gelandang Inter Milan,
Stefano Sensi telah menjalani operasi pada pergelangan kakinya, hanya beberapa minggu setelah gagal pindah ke Leicester City. Seperti diketahui, Sensi hampir hijrah ke Inggris di akhir penutupan jendela transfer bulan Januari, meskipun telah melakukan pemeriksaan medis bersama Leicester. Sensi memiliki riwayat panjang terhadap masalah cederanya dan hal itu terus berlanjut hingga saat ini. Namun menurut Sky Sport Italia, sang pemain baru saja menjalani operasi untuk mengatasi plak logam yang ditempatkan di pergelangan kaki pada operasi sebelumnya. Laporan mencatat, operasi ini telah dijadwalkan sejak lama meskipun seandainya Sensi harus pindah ke Leicester City. Oleh karena itu, sang gelandang dipastikan absen untuk Inter hingga bulan Maret mendatang. Sejauh musim ini Sensi sangat sedikit mendapat menit bermain, dengan hanya melakoni 4 pertandingan di semua kompetisi sebagai pemain pengganti.